Baik, karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Tuh, dengar. Maksum, tidak pernah bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, kembali lagi Pak Samsudin menyebarkan syubhat yang sangat berbahaya sekali di sosial media. Kalau syubhat yang sebelumnya kita bahas adalah keris petir, batu merah delima, transfer penyakit ke kelapa, ke kambing. Ini bisa membuat kita tertawa karena konyol ya. Gimana transfer penyakit ke kelapa, ternyata kelapanya ada lubang ya. Ya cukup membuat kita tertawa juga karena melihat konyol. Tapi kali ini syubhat yang disebarkan oleh Pak Samsudin, wow, ini malah membuat hati kita geram ya terhadap Pak Samsudin. Dalam sebuah channel YouTube, Pak Samsudin mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar baik. Bahkan Rasulullah aja masih melakukan sebuah kesalahan. Itu tandanya Pak Samsudin di dalam pikirannya menganggap bahwa Rasulullah itu tidak benar-benar baik karena masih ada salah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min zalik. Dia mau dimaklumi kesalahan-kesalahannya dengan mengatakan seperti itu. Ini nggak disangka sekali ya, orang yang menggadang-gadangkan majelis zikir salawat sirri al-laduni, dia gadang-gadangkan ayo bersolawat, tapi dia mengatakan seperti itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celakanya adalah Pak Samsudin berhasil membangun personal brandingnya sebagai pemuka agama di sosial media. Ada yang mengatakan dia Gus, bahkan ada juga yang mengatakan dia adalah seorang wali. Ini bahaya sekali karena ucapan orang-orang seperti ini mudah sekali dibenarkan oleh pengikutnya yang fanatik buta. Bahkan berbohong sekalipun itu dianggap sebuah kebenaran. Makanya kritik yang kita lakukan bukan penggiringan opini. Kita mau menyelamatkan akidahnya masyarakat. Kita mau menyelamatkan masyarakat dari syubhat yang disebar oleh Pak Samsudin di sosial media. Keris petir aja teman-teman, yang sudah nyata itu dijual di toko online. Saya reaction videonya, masih ada aja yang mengatakan bahwa itu asli. Listrik yang keluar dari keris petir itu perkara goib. Ya karena memang sampai saat ini Pak Samsudin tidak memberikan klarifikasi tentang keris petir itu, sehingga pengikutnya sampai saat ini masih menganggap bahwa itu adalah goib yang asli listriknya ya. Kasihan sih ngelihat videonya ibu-ibu yang di atas kursi roda diobatin gitu ya. Kalau kita lihat videonya itu kaki ibu-ibu itu bengkak, tapi kita nggak tahu apakah itu tayangan settingan apa enggak. Yang jelas itu ditampilkan di sosial media dan kita melihat ibu itu kasihan banget ya. Kita doakan semoga cepat sembuh lah, walaupun cuma diobatin dengan keris petir yang dibeli di toko online. Coba kita simak aja ya videonya Pak Samsudin yang mengatakan bahwa Rasulullah aja masih melakukan sebuah kesalahan. Nauzubillahi min zalik. Semoga tidak ada yang meniru ya. Coba kita simak videonya. Mungkin ada yang mau disampaikan Gus melalui channel YouTube Purnomo Belajar Baik mungkin. Iya, dari namanya aja sudah bagus sih, belajar menjadi baik. Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Tuh, dengarkan bahwa di dunia ini katanya tidak ada orang yang benar-benar baik. Dengarkan berikutnya ini. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada. Tuh, ya Allah. Ya kita ulang lagi ya. Baik, karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan hilaf, tapi aja salah terus lah. Itu ya nek Pak, itu nek perubahan. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat lebih jauh videonya ini banyak lagi syubhat lainnya, tapi kita fokus ke yang satu itu dulu aja ya. Dan kalau teman-teman jeli melihat videonya Pak Purnomo ini ya, ini channelnya Pak Purnomo. Di sini thumbnailnya bisa teman-teman lihat ya. Kalau punya salah, khilaf, wajib Gus Samsudin harus minta maaf. Dari sini aja kita sudah bisa memahami sebenarnya video ini isyarat buat Pak Samsudin agar segera minta maaf atas perbuatan-perbuatan salahnya. Bahkan di cuplikan videonya Pak Samsudin nih, lihat nih, dikatain seperti ini sama Pak Purnomo ya. Dengan adanya kejadian viral kemarin yang sampean ya wallahu alam dikatakan sampeannya melakukan penipuan begini, seumpama itu benar, apakah Gus Samsudin kedepannya mau melakukan perbaikan? Tuh kan, itu cuplikan videonya. Teman-teman bisa nonton sendiri ya di channelnya Pak Purnomo Belajar Baik nih. Bagi saya ini adalah isyarat buat Pak Samsudin agar segera meminta maaf ya. Bagus sekali caranya Pak Purnomo ya. Halus tapi kena banget ya pesan-pesan yang disampaikan. Pak Purnomo ini kan seorang polisi ya. Pasti beliau punya kemampuan psikologi ya, bagaimana caranya menghadapi orang-orang tertentu. Makanya kelihatan halus banget, tapi pesannya dapet banget. Oke, kembali lagi ke penjelasannya Pak Samsudin tadi ya. Kalau saya yang meluruskan penjelasan
penjelasannya Pak Samsudin, pengikut fanatik buta Pak Samsudin tidak akan menganggap penjelasan saya sebagai sebuah kebenaran. Bagaimanapun juga pasti akan menganggap bahwa perkataan Pak Samsudin lah mutlak yang benar. Tapi alhamdulillah nih guys, ada videonya seorang ulama yang terkenal di Indonesia yaitu Buya Yahya menjelaskan mengenai hal ini. Di sini videonya berjudul "Benarkah Nabi pernah berbuat salah dan tersesat?" Tanda tanya. Buya Yahya menjawab, "Alhamdulillah, inilah fungsinya sosial media ya, menebarkan kebaikan dan kebenaran, bukan menebarkan syubhat yang berbahaya." Coba kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Tuh, dengar. Maksum, tidak pernah bersalah. Itu yang harus diyakini. Makanya sifat ismah hendaknya lebih ditonjolkan itu. Termasuk ada sifat siddiq, tabligh, fatona, ada 4 sifat. Sehingga ada dalam tulisan kita ismah kita tonjolkan karena apa? Agar bisa semakin memahami bahwasanya Nabi memang ismah, terjaga dari dosa. Adapun masalah abasa wa tawalla, dikatakan itu adalah teguran untuk baginda Nabi di saat baginda Nabi lebih waktu itu mengajak pembesar-pembesar Quraisy, sanadid Quraisy di dalam berdakwah, sementara di situ ada Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah beriman, orang baik. Lalu Nabi semangat, lalu ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Jadi seolah-olah Nabi ini adalah Nabi meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam hal ini adalah bukankah dikatakan seorang Nabi boleh berijtihad di dalam berdakwah? Nabi berijtihad karena apa? Menganggap Abdullah bin Maktum adalah sudah aman dalam lingkungan kaum muslimin. Tapi ini personadid Quraisy ini belum. Jadi Nabi bersemangat ke sana bukan karena Nabi ingin meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Allah mengingatkan, itu bukan mengingatkan dari salah menuju benar, tapi mengingatkan kepada baginda Nabi dari hal yang benar menjadi hal yang lebih baik lagi. Bukan dari salah menuju benar, tapi dari yang baik menuju lebih baik. Waktu Nabi mengajak orang kafir Quraisy adalah sangat baik. Akan tapi Nabi pun diajarkan oleh Allah akan perhatikan juga ini. Karena dia mungkin ada kerinduan atau ada hal yang ingin disampaikan, maka hendaknya seperti itu. Jadi bukan dari salah menuju tidak salah, akan tapi dari yang benar menjadi hal yang lebih lagi. Tidak. Jadi jangan sampai ada mengatakan Nabi adalah melakukan kesalahan. Ya, itu tadi penjelasan dari Buya Yahya. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua ya, apalagi yang fanatik buta, semoga cepat sadar. Silakan teman-teman simak video lengkapnya di channelnya Buya Yahya ya. Intinya di dalam penjelasan tersebut Buya Yahya menjelaskan bahwa Rasulullah itu maksum. Memang teman-teman ada 2 hal yang mutlak kebenarannya, tidak ada celah sedikit pun salah pada dirinya, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai ada terbesit di pikiran sedikit pun menganggap bahwa oh Rasulullah aja buat salah, apalagi perkara itu ingin memaklumi perbuatan-perbuatan sebelumnya, kesalahan yang diperbuat ya, apalagi perbuatan kesalahan besar ya, berpotensi ada syirik, kemusyrikan di dalamnya. Ini fatal banget. Pelajaran penting yang bisa kita ambil juga adalah ketika kita berbuat salah, cepat mengakui bahwa itu salah dan meminta maaf. Jangan mencari-cari cara membenarkan ataupun memaklumi kesalahan tersebut, karena justru akan menimbulkan kesalahan-kesalahan baru yang lebih besar lagi daripada kesalahan sebelumnya. Ya, kita doakan kepada Pak Samsudin semoga cepat dibukakan pintu hatinya untuk mengakui semua trik-trik sulapnya, mengakui semua konten-kontennya yang sebenarnya hanya settingan saja. Ya sebenarnya sih udah pernah ngakuin settingan kontennya, tapi tetap aja mencari dalih pembenaran ya, padahal udah diakui settingan, terus cari lagi dalih pembenaran. Ya ini kan jadi simpang siur ya. Semoga Pak Samsudin mau menyelesaikan ini dengan meminta maaf dan mengakui semuanya ya. Titik, sampai situ aja, nggak usah cari pembenaran. Sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai di dalam pikiran kita semua terbesit sebuah pemikiran bahwa ada kesalahan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min zalik. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Kalau saya panjang umur ya, kalau masih hidup maksudnya seperti itu. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.